Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat diagram pencar, persamaan regresi, serta koefisien korelasi pada Microsoft Excel. Sebelumnya perkenalkan, saya Virus Pratama dari kelas 11-2. Jurnal yang saya gunakan adalah penerapan metode statistika regresi linear sederhana untuk prediksi obat jenis tablet. Langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada data dari jurnalnya. Sebelumnya ini data dari jurnalnya ya teman-teman. Ini masih bentuknya periode per minggunya seperti ini. Jadi periodenya 1, 2, 3, 4 berjejer ya teman-teman, membentuk ini horizontal seperti kolom jadinya. Nah, karena ini agak sedikit membingungkan, jadi saya mengolah kembali menjadi datanya seperti ini. Lengkap dengan X, Y, dan X kuadratnya. Nah, langsung saja ya teman-teman, tanpa langsung, ya udah pokoknya langsung aja. Nah, teman-teman, untuk membuat diagram pencar, kita kan memerlukan data X dan juga data Y. Nah, di sini kita sudah ada nih teman-teman, data X dan juga data Y-nya. Nah, tinggal gimana cara bikin diagram pencarnya? Nah, langkah pertama adalah kita blok dulu kedua datanya secara bersamaan, data X dan juga data Y. Lalu kita pergi ke insert. Lalu kita ke charts. Nah, di charts ini ada logo titik-titik ini nih, teman-teman. Nah, insert scatter atau bubble chart. Ya, namanya bubble chart atau bisa dikatakan juga scatter plot juga bisa. Nah, tapi ini namanya bisa dikatakan juga sebagai data diagram pencar. Kita klik, lalu kita pencet scatternya dan sudah ada. Ini ya, teman-teman. Ini untuk diagram pencarnya. Kalau misalkan mau diedit juga nggak apa-apa teman-teman, kayak misalkan ditambahkan aksi styles atau judul-judulnya, ini mungkin bisa saya tambahkan terlebih dahulu ya. Sebentar. Yang di atas kan variabel Y, berarti ini tablet. Terus yang ini kita rubah juga teman-teman. Biar agar lebih memudahkan ya teman-teman. Nah, ini kita ganti ke periode. Kita kasih catatan dengan kurung ini minggu. Oke, sudah. Nah, chart title-nya gimana? Ya, ini bisa diedit juga sesuai jurnal atau mau dihapus aja, tapi ya saya lebih milih untuk menghapus saja. Dan kalau ingin menghapus title-nya kayak tadi, chart title dan juga tabletnya itu tuh bisa langsung di backspace aja teman-teman. Jadi diklik sekali sampai bentuk kotak ini, lalu dipencet di backspace, nanti akan hilang sendirinya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, kita udah punya nih diagram pencarnya. Diagram pencarnya tuh yang ini. Biar terlihat deh. Nah, ini ya teman-teman diagram pencarnya. Nah, kalau untuk persamaan garis regresinya gimana dong? Gampang, tenang. Nah, kita kan masih ada di bagian chart design ini. Kalau misalkan mau terlihat garis regresinya, itu tuh bisa ke quick layout teman-teman. Quick layout. Nah, yang bagian sini, quick layout-nya, kita pencet panah ke bawahnya, terus kita pilih yang ada tulisan FX-nya di sini nih, teman-teman. Nah, terlihat kan? Kita klik. Nah, ini nih, teman-teman. Persamaan regresinya. Nah, ini dia. Ini merupakan persamaan regresinya. Lengkap dengan koefisien korelasinya bahkan, teman-teman. Di sini R kuadrat sama dengan 0,9052. Dengan persamaan garis regresinya, ya ini Y sama dengan 5,3248X plus 10,389. Nah, ini ya teman-teman. Oke, kita udah ini backspace lagi aja. Nah,
kita udah punya persamaan regresinya, kita udah punya diagram pencarnya, bahkan kita udah punya koefisien korelasinya, teman-teman. Tapi biar teman-teman gak penasaran juga, sebenarnya bisa loh bikin atau menghadirkan fitur koefisien korelasinya lewat satu fungsi di Excel. Sebentar ya, mungkin ini edit dulu biar agak rapi aja. Nah, bentar ya, kita kasih keterangan koefisien korelasi. Nah, kita match and center. Ini juga match and center aja. Nah, apa sih fungsinya, teman-teman? Fungsinya ini adalah persen. Nah, kalau buat cara makainya gimana? Oke, kalau buat cara makainya gini. Seperti biasa, kita blok terlebih dahulu ini dari data X awal sampai data X terakhir. Nah, nanti itu ada tulisan biru ini, teman-teman. Ketika udah sampai data X terakhir, kita pencet titik koma aja. Titik koma, kemudian kita ulangin itu ke data Y. Ulangin step yang kita lakukan di data X ke data Y. Nah, udah nih teman-teman. Tinggal tutup kurung, lalu enter. Nah, terlihat nih ya teman-teman. Sebentar, di zoom aja. Ya, ini koefisien korelasinya, teman-teman. Kita ya border aja. Nah, ini dia. Sebentar ya, agak OCD. Oke. Ini ya teman-teman untuk koefisien korelasi serta ini koefisien korelasinya, persamaan garis regresinya serta koefisien korelasinya. Mungkin di sini juga terdapat perbedaan, mungkin saya keliru atau bagaimana, bisa dibetulkan atau diberi saran teman-teman di kolom komentar ya. Saya juga masih awam banget untuk menggunakan fungsi-fungsi seperti ini, tapi untuk mencari atau membuat diagram pencar dan juga statistika garis regresi ini bisa seperti ini ya teman-teman, bisa melakukan step yang sudah saya selesaikan. Seperti itu ya teman-teman. Itu dia tadi merupakan tutorial singkat cara membuat diagram pencar, persamaan regresi, dan koefisien korelasinya dari Excel teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!